Karakteristik produk jelly berbasis rumput laut. Rumput laut atau seaweed dikenal juga dengan alga, merupakan bagian terbesar dari tanaman laut dan sebagai salah satu komoditi yang potensial untuk dikembangkan. Ada beberapa jenis rumput laut yang bernilai ekonomi tinggi di Indonesia sebagai komoditi dan untuk konsumsi domestik seperti Euchama sp, Gracilaria sp, Gelidum sp, Sargassum sp, dan Hypnea sp. Pengembangan budidaya rumput laut harus diikuti dengan pengembangan industri pengolahannya, karena nilai tambah rumput laut sebagian besar terletak pada industri pengolahannya. Permen jelly merupakan salah satu produk yang diminati masyarakat karena memiliki tekstur yang kenyal dan yang khas. Permen jelly biasanya terbuat dari air atau sari buah yang berpenampakan jernih, transparan, serta memiliki tekstur dengan kekenyalan tertentu. Seiring dengan berkembangnya diversifikasi produk olahan rumput laut, khususnya dalam bidang pangan, maka dapat dilakukan pemanfaatan beberapa jenis rumput laut dalam pembuatan permen jelly. Pembuatan permen jelly ini dengan penambahan rumput laut sebagai bahan hidrokoloid. Komposisi yang digunakan dalam pembuatan permen jelly adalah rumput laut, bahan tambahan lainnya seperti air, asam sitrat, sukrosa atau gula pasir, gula cair atau HFS 55%, essence food yang diizinkan, gula haus atau tepung gula, dan tepung tapioka sebagai bahan penyalut atau pelapis bagian luar permen jelly. Pewarna makanan, bahan perendaman rumput laut untuk menghilangkan kotoran, dan asam asetat sebanyak 0,1% untuk penghilangan bau rumput laut saat perendaman, serta bahan-bahan kimia untuk pengujian mutu produk permen jelly. Bahan pembuatan permen jelly membutuhkan proses penambahan bahan komponen hidrokoloid seperti agar, gam, pektin, pati, karagenan, gelatin yang digunakan untuk modifikasi tekstur sehingga menghasilkan produk yang kenyal. Gelatin merupakan bahan pembentuk gel yang umum digunakan, mempunyai sifat reversibel, mempunyai sifat tidak larut dalam air dingin, namun apabila kontak dengan air dingin akan mengembang dan membentuk gelembung-gelembung yang besar. Larut dalam air panas, gliserol, asam asetat dapat membentuk film, dapat menghambat kristalisasi gula, mengubah cairan menjadi padatan yang elastis, memperbaiki bentuk dan tekstur permen jelly yang dihasilkan dibandingkan tanpa menggunakan gelatin. Proses pembuatan permen jelly rumput laut dimulai dari tahapan awal, yaitu tahap perendaman. Perendaman rumput laut kering dalam wadah selama 24 jam. Setelah itu, rumput laut dihaluskan dengan cara di blender sampai menjadi bubur. Lalu menentukan konsentrasi perlakuan gelatin dalam formulasi permen jelly. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pencampuran. Rumput laut yang telah diekstraksi diambil sebanyak 110 gram, kemudian gelatin dilarutkan ke dalam air hangat sehingga dengan suhu berkisar di atas 45 derajat Celcius sebanyak kurang lebih 10 ml sambil diaduk hingga homogen. Kemudian dilakukan tahap pemasakan dengan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius selama 45 menit dan penambahan bahan pemanis seperti sukrosa, asam sitrat, dan esen sambil diaduk selama 15 menit sampai mencapai suhu 40 derajat Celcius. Adonan yang telah mengental atau kalis dituang ke dalam wadah pencetakan dan dilakukan tahapan selanjutnya yaitu didinginkan pada suhu ruang selama 3 jam untuk menetralkan suhu. Kemudian disimpan dalam pendinginan pada suhu 5 derajat Celcius. Tahapan selanjutnya yaitu pengeringan yang dilakukan dengan suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian produk yang telah kering dilapisi dengan tepung tapioka dan tepung gula dengan cara melakukan penaburan dalam satu wadah sehingga tepung tapioka dan tepung gula melekat pada permen jelly. Proses penaburan tepung tapioka dan tepung gula sebelumnya disangrai terlebih dahulu selama 15 menit. Permen jelly kemudian dikemas dalam 2 jenis kemasan yaitu plastik, propilen, dan aluminium foil. Kriteria mutu atau persyaratan mutu permen jelly sudah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional pada tahun 2008, yaitu keadaan, bau dan rasa yang normal, kadar air maksimal 20%, kadar abu maksimal 3%, gula reduksi maksimal 25%, gula sukrosa minimal 27%, batas cemaran logam seperti timbal
dan tembaga maksimal 2 mg per kilogram, timah maksimal 4 mg per kilogram, raksa maksimal 0,03 mg per kilogram, batas cemaran arsen maksimal 1 mg per kilogram, batas cemaran mikroba seperti bakteri coliform maksimal 20 apm per gram, E. coli di bawah 3 apm per gram, salmonella negatif per 25 gram, Staphylococcus aureus maksimal 1 kali 100 koloni per gram, kapang dan kamir maksimal 1 kali 100 koloni per gram. Analisis karakteristik permen jeli rumput laut meliputi uji organoleptik, uji kadar air, uji kadar abu, uji kadar gula reduksi, uji kadar sukrosa, uji mikrobiologi, dan uji cemaran logam. Uji organoleptik menggunakan indera manusia karena penilaiannya didasarkan pada rangsangan sensorik pada organ indera. Uji organoleptik permen jeli rumput laut dilakukan adalah uji kesukaan atau uji dengan skala hedonik yang terdiri dari skala tertentu, misalnya dari 4 skala, yaitu skala sangat suka sampai tidak suka. Uji organoleptik meliputi warna, rasa, tekstur, dan bau. Uji kadar air dilakukan dengan menghitung persenan kadar air, yaitu berat cawan kosong dinyatakan dalam gram dikurang dengan berat cawan plus contoh kering dinyatakan dalam gram juga, per berat cawan plus contoh awal dikurang dengan berat cawan kosong yang dikali dengan 100%. Langkah-langkahnya sudah dapat dilihat pada slide berikut ini. Uji kadar abu dapat dihitung dengan persen kadar abu, yaitu berat cawan dengan abu dikurang dengan berat cawan porselin, per berat contoh dalam gram dikali dengan 100%. Langkah-langkahnya juga dapat dilihat dalam slide berikut ini. Uji kadar gula reduksi dilakukan dengan menggunakan metode Loeb scroll yang kemudian dapat dihitung dengan titrasi blanko dikurang dengan titrasi sampel dikali 0,1 dikali FP atau faktor pengenceran per miligram sampel dikali dengan 100. Langkah-langkahnya juga dapat dilihat pada slide berikut ini. Uji kadar sukrosa juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode Loeb scroll. Uji kadar sukrosa pertama dilakukan dengan persiapan sampel, kemudian kadar gula sebelum inversi, dan kemudian penentuan kadar gula sesudah inversi. Langkah-langkahnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Kadar sukrosa dapat dihitung dengan persen gula sesudah inversi dikurang dengan persen gula sebelum inversi dikali 0,95. Kemudian uji mikrobiologi. Uji mikrobiologi atau uji batas cemaran mikroba pada jeli dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kemudian hasil pengenceran pada langkah terakhir dilakukan dengan pengujian angka lempeng total atau ALT dan pengujian angka kapang kamir atau AKK. Selanjutnya uji cemaran logam. Uji cemaran logam dapat diketahui dengan prinsip destruksi. Langkah-langkahnya juga dapat dilihat pada slide berikut ini. Pada konten terakhir, yaitu standar produk komersial permen jeli berbasis rumput laut, mengacu pada kriteria mutu produk yang sesuai dengan standar mutu Indonesia atau SNI yang telah dijelaskan sebelumnya.